Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tips Bu Dosen, menebar informasi, menabur solusi. Tak sedikit mahasiswa yang berhenti kuliah di tengah jalan cuma karena masalah SPP atau UKT, uang kuliah tunggal. Bahkan ada juga yang setelah tes masuk dan dinyatakan diterima, mengundurkan diri setelah tahu besarnya UKT dari prodi yang dipilihnya. Maka, jangan ulangi kesalahan fatal ini. Sebab, kalau Anda mengundurkan diri, akan berimbas pada adik kelas Anda. Karena perguruan tinggi tersebut dapat memblacklist sekolah Anda. Jadi adik kelas Anda sudah nggak bisa lagi daftar di perguruan tinggi tersebut gara-gara Anda mengundurkan diri setelah diterima. Nah, ketika memilih program studi, pertimbangkan pula kesanggupan dompet orang tua Anda. So, ajaklah orang tua berdiskusi soal kemampuan membayar kuliah di program studi favorit pilihan Anda. Video ini kami hadirkan untuk Anda, tonton hingga usai, melirik UKT di dompet ortu. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol merah subscribe. Jika Anda suka, like, dan jika bermanfaat, silakan share ke keluarga dan kolega. Kemudian setelah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini juga ada kelompok yang lain ya, yang tidak masuk di pelevelan ini. Ini ada selain uang kuliah tunggal atau SPP atau biaya kuliah 7 level yang tadi, berikutnya adalah 7 lagi. Yang ini ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing dan disahkan oleh kementerian terkait. Yang pertama adalah ada KIP sebesar 2.400.000 per semesternya. Biasanya ini dibatasi sampai 8 semester Anda harus lulus tepat waktu. Kenapa? Karena di KIP ini semua biaya kuliah, biaya buku, biaya hidup itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga KIP ini besarannya sama seluruh Indonesia. Mau UIN, IAIN, STAIN, semua sama. Atau perguruan tinggi keagamaan yang lain, semuanya sama, 2.400.000. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa asing, 7.900.000 rupiah. Berikutnya adalah kelas internasional, 7.100.000 rupiah. Kemudian ada jalur kerjasama. Ini jalur kerjasama ini biasanya perguruan tinggi tertentu bekerja sama dengan kementerian, misalkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau kementerian yang lainnya. Nah, ini sudah dipatok dengan harga segini, 6.350.000 rupiah. Kemudian ada mandiri. Mandiri ini ada dua. Ada mandiri reguler dan ada mandiri prestasi. Untuk mandiri reguler itu biaya UKT-nya, uang kuliah tunggalnya antara 6.830.000 rupiah hingga 9.960.000 rupiah. Apakah mereka yang mandiri reguler ini pasti ini? Tidak juga. Karena yang mandiri reguler ini, mahasiswa yang diterima di mandiri reguler ini, dia bisa mengikuti bidik misi, beasiswa bidik misi. Sehingga nanti jatuhnya kenanya ini dia, per semesternya 2.400.000 dan itu dibayai oleh pemerintah. Artinya dia nol, malah dapat biaya hidup lagi. Kemudian ini bagaimana? Kok bisa ada rentang ya antara segini sampai segini. Nah, ini nanti penentuannya adalah didasarkan pada isian form ya yang telah Anda isi dan disediakan oleh perguruan tinggi setempat. Jadi melihat besaran pendapatan orang tua Anda.
ya di sini. Kalau pendapatan orang tua Anda satu bulannya 100 juta, mestilah perguruan tinggi setempat itu menganggap bahwa orang tua Anda mampu untuk membayar sekian. Kalau misalkan orang tua Anda satu bulannya 1,5 juta gitu ya, atau berapa gitu, itu akan menentukan besaran uang kuliah tunggal yang harus Anda bayar. Kemudian yang terakhir adalah ada mandiri prestasi. Kalau mandiri prestasi itu bisa 0 rupiah, mulai 0 rupiah sampai berapa tergantung dengan kemampuan atau pendapatan orang tua Anda. Jadi kalau Anda memang dalam memilih program studi itu tidak boleh egois. Saya kepengen milih prodi favorit di kampus favorit gitu misalkan ya. Mesti UKT-nya tinggi. Kalau prodi favorit itu ada kecenderungan SPP atau UKT-nya tinggi. Nah, kalau orang tua Anda tidak atau kurang mampu membayar, kan kita juga kasihan ya. Padahal apalagi kalau putranya banyak, tidak membiayai Anda saja gitu. Jadi Anda sudah mahasiswa, sudah dewasa, harusnya berpikir tentang itu. Jadi mencoba mencari celah bagaimana agar Anda tidak menyusahkan orang tua dan bisa memilih prodi yang bagus menurut Anda, menurut peminatan Anda. Itu harus diperhatikan. Nah, di mandiri prestasi ini kok bisa 0 rupiah? Nah, contohnya apa? Contohnya adalah mandiri prestasi bagi calon mahasiswa yang tahfidz 30 juz, itu banyak perguruan tinggi yang 0 rupiah sampai dia lulus. Semesternya 0 rupiah sampai dia lulus. Kemudian kalau dia mempunyai prestasi yang lainnya, kemudian dilihat juga kemampuan orang tuanya, kembali lagi ke kemampuan ekonomi orang tuanya. Ada di rentang berapa, nanti di form di situ disediakan, misalkan 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta, itu udah ada, Anda tinggal memilih. Nah, itu dijadikan dasar atau acuan bagi perguruan tinggi untuk menentukan UKT Anda itu berapa. Demikian overview level SPP atau UKT atau uang kuliah tunggal atau biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Jangan lupa klik subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu. Tetap di channel Tips Bu Dosen, menebar informasi, menabur solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.